Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya adalah mahasiswi semester 3 dari Sekolah Tinggi Islam Ibnu Sina Batam dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang media pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini, yang mana hal ini diampu oleh Ibu Kori Ismawati. Nah, sebelumnya mari kita mengenal apa itu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Azhar Arsyad, kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Munjin Nasih dan Lili Nur Khalidah mengartikan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan guru untuk menyalurkan pesan kepada para siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga mereka dapat memahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh guru. Jika tadi kita mengambil pengertian media menurut para ahli, maka beberapa ciri umum yang terkandung pada batasan pengertian media itu sebagai berikut, yaitu media pendidikan memiliki pengertian fisik yang saat ini dikenal sebagai hardware, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, dengar, atau diraba dengan panca indera. Ada juga yang mengartikan bahwasanya media adalah sebagai software di mana kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik dalam maupun di luar kelas. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Terakhir, media pendidikan dapat digunakan secara massal. Nah, untuk apa sih media pembelajaran itu? Sebagaimana pengertian yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya media adalah pengantar antara siswa dan guru, baik itu berupa software maupun hardware. Maka ada baiknya kita membahas betapa pentingnya media pembelajaran dalam bahasa media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Itu yang pertama. Yang kemudian bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Dan terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tapi juga aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan lain-lain. Nah, itu pentingnya media pembelajaran. Jadi, selain alat pengantar, banyak sekali manfaat dari media pembelajaran ini, baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Kita lanjutkan kepada jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Setidaknya ada 2 jenis media pembelajaran, yaitu ada 4 jenis media pembelajaran, yaitu media hasil teknologi cetak, kemudian media hasil teknologi audiovisual, selanjutnya media hasil teknologi berbasis komputer, dan terakhir hasil
gabungan teknologi cetak dan komputer. Kemudian karakteristiknya memiliki dua karakteristik. Yang pertama ialah pilihan media tradisional dan yang kedua adalah teknologi mutakhir. Apa itu media tradisional? Media tradisional itu seperti rekaman piring hitam atau pita kaset, yaitu media-media yang telah digunakan pada tempo dulu. Kemudian visual dinamis yang diproyeksikan dalam film ataupun video. Kemudian media cetak yang berbentuk buku, teks, modul teks, terprogram, buku kerja, majalah berkala, lembaran lepas atau handout. Dan terakhir permainan teka-teki, simulasi atau permainan papan. Kita lanjutkan kepada media-media pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebagaimana judul yang kita angkat yaitu media pada pembelajaran bahasa Arab anak usia dini. Dalam hal ini media yang saya cantumkan ada 4. Yang pertama adalah dalam pembelajaran mendengarkan. Media yang digunakan yaitu radio, tape recorder, video, dan laboratorium bahasa. Jadi kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu istima. Yang kedua, dalam pembelajaran berbicara media yang dapat digunakan yaitu permainan, gambar, kartu, kata kalimat, wacana, teks puisi, dan lingkungan. Dalam pembelajaran membaca, media yang dapat digunakan bisa seperti buku, modul, lembar kertas, dan cerita. Adapun kalau bahasa Arabnya itu istilahnya ialah qiraah. Dan dalam pembelajaran kitabah atau menulis, media yang dapat digunakan seperti gambar, foto, lingkungan, papan panjang, pengalaman siswa, televisi, dan lain-lain. Selain dari jenis-jenis media yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Arab, sebelum memilih media tentunya ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, dasar pertimbangan pemilihan media saya rangkum dalam 4 hal berikut ini. Yang pertama, harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas maupun latihan. Yang kedua, perbedaan individual, di mana siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda. Nah, faktor seperti intelijensis, tingkat pendidikan, kepribadiannya, dan gaya belajar mampu mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Kemudian tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu. Jadi seorang guru itu harus memberikan penjelasan kepada siswa apa tujuan dari pembelajaran melalui media tersebut. Kemudian persiapan sebelum belajar. Nah, seorang guru juga harus menyiapkan media tersebut dan siap untuk menggunakan media tersebut untuk mengajarkan pembelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian kita lanjut kepada kriteria pemilihan media. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Harus jelas terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita, kemudian baru kita pilih medianya. Kemudian kesesuaian dengan materi pembelajaran. Jadi, setiap guru harus mengetahui kesesuaian materi pembelajaran dengan media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Adapun selain karakteristik, kita lanjutkan kepada prinsip pemilihan media. Dalam prinsip pemilihan media pembelajaran ada
4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan. Lagi-lagi kita harus paham tentang maksud dan tujuan pemilihan media tersebut. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Nah, setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Maka, memahami karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam setiap individu guru. Kemudian alternatif pilihan. Jadi seandainya kita telah memilih tema tertentu, kemudian kita menentukan medianya, kita juga harus mempersiapkan alternatif dari media tersebut. Kemudian selanjutnya perlu diingat bahwa tidak ada satupun media yang sifatnya menjelaskan semua permasalahan atau materi pembelajaran secara tuntas. Jadi dibutuhkan keahlian dari guru untuk menggunakan media tersebut secara maksimal. Kemudian urgensi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Sepenting apa sih media ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? Yang pertama, tentunya menarik perhatian siswa. Yang kedua, membantu untuk mempercepat paham dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan data yang kuat dan terpercaya. Yang keempat, memadatkan informasi. Yang kelima, memudahkan menafsirkan data. Yang keenam, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas atau bersifat tidak jelas, hanya paham kata-katanya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, waktu pembelajaran bisa dikondisikan, kemudian menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, dan terakhir meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa. Jadi penggunaan media dalam bahasa Arab ini sangat-sangat urgent karena bahasa Arab adalah bahasa asing yang ingin kita ajarkan kepada tak payah lagi anak usia dini. Nah, setelah membahas beberapa hal tentang media pembelajaran, saya menarik ada 3 kesimpulan. Yang pertama, hendaknya kita memilih media tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Nah, kesalahan pada pemilihan media, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Jadi harus ada kesesuaian antara media dan tujuan pembelajaran maupun karakteristiknya. Yang kedua, ada beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Yang terpenting dalam pemilihan media pembelajaran, yang dimaksud adalah adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media itu. Pemilihan media dan penggunaan suatu media pembelajaran harus melibatkan tenaga yang mampu, yang terampil dan profesional. Nah, setiap guru harus mempunyai sifat-sifat tersebut. Kemudian setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai tenaga pendidik diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menyimak, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.